Rasulillah. Kita panjatkan puji dan syukur ke Ilahi Robi, Tuhan yang tidak henti-hentinya menaungi hidup kita dengan segala rahmat dan kasih sayangnya. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab yang merupakan rangkaian program Berkah Karunia Ramadan Metro TV. Pada episode ini, insya Allah kita akan membahas ayat 97 dan seterusnya. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan disampaikan oleh narasumber kita Pak Quraish Shihab. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, selamat pagi ya Pak ya. Pemirsa, kita juga pagi ini ditemani oleh jemaah pengajian dari Majelis Taklim Nur Ramadan Bintaro Sektor 5. Juga Majelis Taklim Al-Awabin, pengajian Raudatus Zahro, dan pengajian Anissa Cibinong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Baiklah, kita langsung saja Pak Quraish Shihab. Baik, mari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat kita yang kita bahas surat Al-An'am. Sekian episode, sekian ayat yang telah kita bahas. Yang terakhir, ayat-ayat yang dibahas itu menjelaskan kuasa Allah. Yang terakhir atau kalimat-kalimat terakhir dari ayat-ayat yang dibahas itu terdapat pada akhir ayat 96. Di situ Allah menyatakan bahwa Allah yang menciptakan matahari, bulan, semuanya beredar sesuai dengan perhitungan yang sangat teliti. Kalau kita berkata menitnya, detiknya, kita bisa tahu kapan dia gerhana karena sangat teliti peredarannya, ciptaannya, bentuknya. Itulah takdir, pengaturan Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Itu ayat 96 berbicara tentang bulan dan bintang. Nah, ayat kita sekarang ini berbicara tentang wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Dia juga Allah yang menjadikan buat kamu bintang-bintang itu untuk menjadi tanda-tanda perjalanan kamu. Dari dulu sampai sekarang antariksawan pun itu menjadikan bintang sebagai penunjuk arah. Dengan melihat bintang dia tahu saya di mana. Dengan melihat matahari yang merupakan salah satu bintang, sebenarnya matahari itu bintang yang tidak terlalu besar. Itu melihat matahari dia tahu oh ini waktu sekarang siang atau malam atau bagaimanapun. Nah, di sini Allah menyatakan dan dialah yang menjadikan buat kamu bintang-bintang itu agar supaya menjadi penunjuk, tanda-tanda buat perjalanan kamu. Tentu saja bukan semua bintang-bintang ini dijadikan Allah sebagai tanda perjalanan. Karena bintang terlalu banyak. Yang bisa terjangkau oleh manusia itu dengan pandangan matanya, itu tidak lebih dari 6.000 bintang. Sedangkan jumlah bintang-bintang ini, kalau kita mau gunakan umur kita, mulai lahir, katakanlah 100 tahun umur kita, mau menghitung bintang, kerjanya cuma hitung 1, 2, 3, ini tidak habis. Bisa jadi bintang itu ada yang memperkirakan 6 miliar bintang, atau bahkan boleh jadi lebih. Oke? Jadi sebagian dari bintang-bintang itu dijadikan sebagai penunjuk jalan pada kegelapan di darat atau di laut. Ya kan? Di laut orang lihat bintang, oh ini arah seksi.
di darat juga begitu. Nah, kita mau berhenti sebentar. Sebenarnya kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kita menemukan bahwa Allah menciptakan bintang-bintang itu untuk 3 tujuan. Yang pertama disebut di sini, penunjuk jalan buat manusia, tanda-tanda arah buat manusia. Ada yang kedua, dia katakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami telah memperindah langit yang terdekat dengan bintang-bintang. Kalau begitu, fungsi bintang adalah hiasan. Allah menjadikannya sebagai hiasan. Indah sekali itu bintang-bintang kalau kita lihat, ya. Penyair-penyair itu kan menjadikan bintang sebagai ini. Dia kata beribu-ribu bintang di langit, ya. Terus apa lanjutannya itu? Ada yang hafal enggak lanjutannya? Nah, oke deh. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga itu dia katakan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar setan-setan. Kita akan jelaskan ini dulu maknanya supaya kita lihat. Dulu setan itu, jin itu sering mendekat ke langit untuk mendengarkan pembicaraan para malaikat. Itu yang dia bawa turun, akan terjadi ini, akan terjadi ini, akan terjadi ini. Setelah Nabi Muhammad lahir, mereka tidak boleh lagi mendengar. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam. Kata jin, kami dulu pernah mendengar, sekarang kami dilontar. Tentu saja bukan bintang yang besar itu yang melontar mereka, tetapi sinar-sinar bintang itu, sinar-sinar kosmis itu yang melontar mereka. Nah, saya mau bertanya, dijadikan bintang untuk tahu nasib atau tidak? Tidak. Jadi jangan pergi ke ahli nujum, ya kan? Nujum kan itu jamak najm, najm itu bintang, ya. Itu astrologi. Tidak bisa. Apalagi kalau Anda percaya, buka koran, bintang Anda sekian, bintang Anda itu ngomong kosong gitu. Oke. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Sungguhnya kami telah merinci bukti-bukti kuasa wujud keesaan kami buat orang-orang yang mau tahu. Kalau mau tahu, pelajari itu. Kita lihat ayat berikutnya. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarru wa mustauda. Dan dialah Allah yang menciptakan kamu dari satu jenis. Ada yang berkata dari Adam, ada yang berkata dari satu jenis kemanusiaan. Laki, perempuan, orang Inggris, orang Amerika, orang Indonesia, orang Papua, orang apapun itu jenisnya satu. Manusia semua sama, baru dikatakan famustaqarrun wa mustauda. Lalu Allah menetapkan tempat tinggal dan Allah menetapkan tempat untuk menitipkan kamu. Kita akan lihat nanti apa yang dimaksud tempat tinggal dan apa yang dimaksud tempat menitipkan kamu. Saya kira itu. Oke, baik. Pemirsa dan hadirin yang ada di sini, sebelum kita mendengarkan lebih jauh, kita akan jeda dulu sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Yang mana lebih sulit dipelajari?